Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Josephat dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjelaskan tentang VRAN aplikasi bersama rekan saya, Herbert Jonathan Kodong. Di sini kami menjelaskan tentang VRAN aplikasi melalui perbandingan antara VRAN, Migo, dan GrabWheel. VRAN itu berdiri sejak tahun 2019. Fiturnya VRAN itu adalah sewa motor listrik, pembayaran menggunakan OVO, GoPay, Dana Cash, riwayat penyewaan, cara sewa VRAN, bantuan, disclaimer, login menggunakan PIN, dan pencarian lokasi terdekat. Lalu aplikasi Migo itu berdiri sejak tahun 2017. Fitur dari aplikasi Migo adalah sewa sepeda listrik, layanan pelanggan atau laporan kerusakan, kemudian ajukan tambahan station atau e-bike, lalu cari station terdekat, dan kemudian rewarding. Kemudian aplikasi GrabWheel berdiri sejak tahun 2019. Fitur dari GrabWheel adalah sewa skuter listrik, pembayaran menggunakan OVO, lalu rewarding. Di sini kami juga menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan antara aplikasi VRAN, Migo, dan GrabWheel. Kelebihan aplikasi VRAN itu ada 5. Yang pertama, inovasi baik ramah lingkungan. Yang kedua, harga terjangkau dan banyak pilihan metode pembayaran. Yang ketiga, bisa menyewa harian, mingguan, atau bulanan. Yang keempat, penggunaan aplikasi jelas. Yang kelima, sistem sewa bisa offline. Kekurangannya dari aplikasi VRAN ini ada 3. Yang pertama itu lokasi penyewaan kurang tersebar luas. Yang kedua, tidak banyak orang yang tahu tentang aplikasi VRAN. Yang ketiga, tidak dapat menggunakan pay later. Kemudian kelebihan dari aplikasi Migo itu ada 3. Yang pertama itu inovasi baik ramah lingkungan. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, dapat menggunakan pay later. Namun kekurangan dari aplikasi Migo itu ada 3. Yang pertama, tidak dapat menyewa harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, penggunaan aplikasi membingungkan. Yang ketiga, tidak dapat melakukan pembayaran offline. Kemudian kelebihan dari aplikasi GrabWheel yaitu inovasi baik ramah lingkungan, harga terjangkau, penggunaan aplikasi jelas. Namun kekurangan dari aplikasi GrabWheel yaitu pembayaran hanya menggunakan OVO, tidak dapat menyewa harian, mingguan, atau bulanan, tidak dapat melakukan pembayaran offline atau di luar aplikasi. Yang keempat, tidak dapat menggunakan pay later. Kemudian kami juga menganalisis tentang bisnis goalnya dari VRAN aplikasi. VRAN aplikasi menjadi solusi sebagai kendaraan yang ramah lingkungan, mengurangi tingkat kemacetan, dan motor sharing. Namun menurut kami bisnis goal VRAN itu adalah kepuasan pelanggan atau fitur rewarding. Selanjutnya rekan saya Herbert Jonathan Kodong akan menjelaskan tentang hasil survei dan hasil analisis survei yang telah kami bagikan dan kemudian memberikan kesimpulan yang kami dapat. Ya baik, untuk membantu kami dalam proses pengumpulan data, maka kami membuat pertanyaan survei dan telah kami bagikan lewat media sosial, Line dan WhatsApp. Dan dari hasil survei tersebut, maka kami mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jumlah responden atau kami mendapatkan responden sebanyak 32, rata-rata remaja sampai dewasa dengan umur 17 sampai 54 tahun, tetapi presentasi paling banyak ada di umur 21 tahun. Dan jenis kelamin paling banyak laki-laki sebesar 53,1% dan perempuan 46,9%. Dan status mereka rata-rata pekerja, sebagian ada yang mahasiswa dan ada yang belum bekerja. Domisili terbanyak di Jakarta
tapi ada beberapa yang dari luar daerah seperti Kalimantan Timur. Nah, terkait dengan aplikasi, kami membagi pertanyaan jadi 5 komponen. Yang pertama psikologi, yang kedua usability, dan ketiga desain, keempat copywriting, dan kelima analisis. Nah, untuk psikologi, sebelumnya kami membuat skala pertanyaan dari 1 sampai 5. 1 itu untuk tidak setuju, kedua kurang setuju, ketiga netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk psikologi, pertanyaan pertama, apakah aplikasi ini membuat Anda tertarik? 15 orang menjawab netral, 12 setuju, 5 sangat setuju. Apakah aplikasi ini membuat Anda merasa puas? 15 netral, 13 setuju, dan 4 sangat setuju. Melalui tampilan VRAN, apakah ada komponen-komponen yang familiar, seperti ikon, tampilan menu utama, dan lain-lain, membuat Anda kesulitan? Dan hasilnya 3 orang menjawab tidak setuju, 7 kurang setuju, 12 netral, 8 orang menjawab setuju, dan 5 sangat setuju. Melalui tampilan VRAN, apakah ekspektasi yang Anda harapkan sudah sesuai? Contohnya seperti saat user pertama kali membuka aplikasi, apakah user telah atau sudah mengekspektasikan bahwa akan ada sistem keamanan, yaitu menggunakan password atau menggunakan PIN, dan responden menjawab 1 orang tidak setuju, 1 orang kurang setuju, 10 netral, 15 setuju, dan 5 sangat setuju. Apakah VRAN memenuhi kebutuhan Anda sebagai pengguna? 5 menjawab tidak setuju, 3 kurang setuju, 12 netral, 7 setuju, dan 5 orang menjawab sangat setuju. Jika ada, hal baru apa yang Anda belum ketahui? Ya, rata-rata menjawab tidak ada. Mereka merasa semuanya sangat familiar dalam aplikasi ini. Apakah dengan adanya fitur rewarding membuat Anda lebih tertarik dengan layanan tersebut? 8 menjawab netral, 16 sangat setuju, dan 16 setuju dan 8 sangat setuju. Ya, untuk usability, pertanyaan pertama, apakah penggunaan aplikasi VRAN mudah dipahami? 14 menjawab netral, 14 setuju, 4 sangat setuju. Apakah Anda merasa mudah dalam mencari fitur-fitur dalam aplikasi VRAN? 1 kurang setuju, 15 netral, 10 setuju, dan 5 sangat setuju. Apakah dengan adanya petunjuk cara menyewa VRAN membantu Anda dalam menggunakan aplikasi ini? 12 netral, 16 setuju, dan 4 sangat setuju. Dan untuk desain, apakah desain aplikasi ini terlihat menarik? 11 menjawab netral, 12 setuju, 9 sangat setuju. Dan kedua, apakah melalui desain aplikasi ini dapat mengkomunikasikan tujuan serta fungsi dari aplikasi ini? 10 netral, 18 setuju, dan 4 sangat setuju. Apakah melalui desain ini VRAN konsisten dalam penggunaan warna, fungsi, serta ikon? 11 menjawab netral, 15 orang setuju, dan 6 sangat setuju. Apakah melalui desain hal yang dapat diklik terlihat berbeda dari hal yang tidak dapat diklik? 1 menjawab tidak setuju, 1 kurang setuju, 16 netral, 11 setuju, dan 3 sangat setuju. Dan untuk copywriting, pertanyaan pertama, melalui penjelasan yang diberikan oleh aplikasi ini, apakah penjelasan tersebut mudah untuk dipahami? 11 menjawab netral, 13 setuju, dan 8 sangat setuju. Melalui penjelasan yang diberikan oleh aplikasi ini, apakah penjelasan tersebut jelas, sederhana, dan fungsional? 11 menjawab netral, 15 orang setuju, dan 6 sangat setuju. Melalui penjelasan yang diberikan oleh aplikasi, apakah penjelasan tersebut membuat Anda mengurangi ketidakpahaman dalam menggunakan aplikasi ini? 1 orang menjawab tidak setuju, 10 netral, 15 setuju, dan 6 sangat setuju. Untuk analisis, setelah menjawab beberapa pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda mengenai aplikasi VRAN? Rata-rata menjawab bahwa aplikasi ini sangat revolusioner dan bagus. Dan yang kedua, apakah ada hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan dalam aplikasi VRAN? Banyak yang bilang bahwa tidak ada, sebanyak 87,5%, dan
Sisanya 12,5% menjawab ada, yaitu fitur dan modelnya dibagusin. Mungkin maksud mereka adalah tampilan yang boleh diperbagus lagi atau dibuat lebih menarik lagi. Apakah dengan kehadiran aplikasi Viren sangat membantu Anda di dalam bidang transportasi? 12 jawab netral, 12 setuju, dan 8 sangat setuju. Apakah Anda akan menggunakan layanan dan aplikasi Viren untuk kedepannya? 16 orang menjawab netral, 11 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan kami membuat pertanyaan mengenai skala aplikasi ini. Kami buat skala 1 sampai 5, dan 9 orang memilih 3, 18 memilih 4, sisanya 5 orang memilih 5 untuk menilai aplikasi ini. Ya, dari data survei tadi saya telah berikan dan bacakan, maka disimpulkan bahwa untuk psikologi cakupan lokasi belum luas karena masih banyak responden yang belum mengetahui tentang aplikasi ini. Untuk kesimpulannya, kedua, banyak orang yang belum mengetahui aplikasi Viren tetapi tertarik dengan aplikasi. Ya, jika kita lihat hasil survei tadi, memang mereka rata-rata belum banyak mengetahui tentang aplikasi ini. Bahkan responden yang di Jakarta pun yang paling banyak di Jakarta belum banyak mengetahui tentang aplikasi ini, tetapi mereka tertarik dengan aplikasi ini karena kalau kita lihat pertanyaan tadi bahwa mereka tidak ada yang menjawab atau sedikit yang menjawab tidak setuju atau kurang setuju. Mereka rata-rata banyak menjawab setuju dan sangat setuju. Selanjutnya, responden tertarik dengan adanya fitur reward. Nah, itu kita bisa lihat dari pertanyaan psikologi nomor 7. Ya, apakah dengan adanya fitur rewarding membuat Anda lebih tertarik dengan lain tersebut? Dan paling banyak ini yang menjawab setuju dan sangat setuju dibanding dengan pertanyaan lainnya. Ya, komponen pada aplikasi Viren sangat familiar. Ya, kalau kita lihat dari survei tadi bahwa tanggapan responden tidak ada yang menyatakan bahwa komponen pada aplikasi Viren ini baru mereka ketahui gitu, atau ada hal yang membingungkan. Ya, untuk usability, pertama, penggunaan aplikasi mudah dimengerti. Ya, itu kita bisa lihat dari hasil survei tadi. Saat kita menanyakan apakah mereka kesulitan dengan aplikasi ini, ya mereka menjawab banyak tidak kesulitan atau tidak setuju atau kurang setuju. Nah, untuk fitur bantuan memudahkan user, yaitu dapat kita lihat saat tadi hasil survei, saat ditanyakan apakah dengan adanya fitur bantuan memudahkan user, banyak yang menjawab setuju dan sangat setuju. Hanya sedikit yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju atau netral. Dari desain, kami simpulkan bahwa tampilan aplikasi baik, hanya saja kurang menarik. Nah, itu kita bisa lihat dari data survei. Saat kita menanyakan pendapat dari responden, banyak yang mengatakan bahwa aplikasi ini tuh baik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk tampilannya dibagusin lagi atau dikembangkan lagi, sehingga menurut kami atau kami simpulkan bahwa tampilan aplikasi baik, hanya saja kurang menarik. Itu analisa dari hasil survei tadi. Selanjutnya, penggunaan warna, fungsi, dan ikon konsisten. Nah, itu tadi udah jelas dari data survei. Ya, perbedaan tombol juga jelas. Ya, untuk copywriting, pemilihan font baik, bahasa juga
mudah dimengerti oleh para responden. Itu merupakan analisis dari hasil survei tadi, sehingga kami bisa simpulkan bahwa aplikasi VRAN ini sangat baik dan inovatif. Banyak keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan jika dibanding dengan kompetitif lainnya. Contohnya itu kalau di VRAN bisa sewa mingguan, bahkan bulanan, harian, tapi seperti di kompetitif lain seperti Migo dan Graphil, mereka tidak bisa sewa harian, mingguan, atau bulanan. Itu salah satu keunggulan dari aplikasi ini. Nah, hanya saja aplikasi ini belum banyak diketahui orang-orang. Mungkin bisa ditingkatkan dari segi promosi dan pemasarannya, sehingga jangkauannya lebih luas lagi, masuk ke seluruh daerah. Dan untuk fitur dalam aplikasi ini jauh lebih baik menurut kami jika ditambahkan fitur rewarding, agar orang-orang lebih tertarik karena akan ada value tambahan yang akan mereka dapatkan, atau ada keuntungan yang mereka dapatkan dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga user lebih puas dan tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.